sini Core Team menemukan banyak sekali masalah-masalah yang dialami oleh pionir-pionir yang melakukan KYC, terutama pada saat perekaman wajah ya teman-teman, atau pada saat kita melakukan KYC dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel mengulas seputar dunia bisnis, sharing bisnis, mining, cryptocurrency dan lain-lain ya, dan menghasilkan cuan secara bersama-sama tentunya dengan cara yang gratis ya. Oke rekan-rekan semuanya, di sini ada update terbaru lagi mengenai Pi Network ya. Langsung saja kita simak info update-nya ya. Yang mana di sini sudah tampilannya berbeda di dalam aplikasi Pi Network teman-teman semuanya ya. Langsung saja kita buka saja untuk informasinya. Nah, di sini saya sudah membuka ya teman-teman, dan di sini saya sudah membaca dan mempelajari isi daripada updatean Pi Network ini ya. Dan di sini akan saya bagikan secara kesimpulannya saja kepada rekan-rekanku semuanya, agar tidak memakan durasi dan agar teman-teman semuanya juga bisa memahami ya. Ya rekan-rekan semuanya, langsung saja di sini saya sudah menyediakan terjemahannya untuk rekan-rekan semuanya ya. Di sini intinya adalah pada tanggal 14 Maret sampai hari ini ya, Pi Network atau Core Team sudah melakukan pekerjaan di dalam menyelesaikan proses-proses KYC teman-teman. Artinya di sini Core Team selalu mengadakan atau melakukan laporan mengenai kinerja Core Team dalam beberapa waktu terakhir ini ya, terkait dengan KYC massal teman-teman. Karena di sini masih ada beberapa sedikit gangguan-gangguan untuk mencapai daripada KYC secara massal ya teman-teman. Tapi di sini pihak Core Team selalu memberikan informasinya kepada teman-teman ya, yang terupdate ya. Ya teman-teman, jadi di sini setelah kita mendapat undangan KYC ya, maka kita harus mengunduh aplikasi Pi Browser ya teman-teman, karena untuk KYC sendiri dilakukan dalam aplikasi Pi Browser. Jadi teman-teman diwajibkan untuk mengunduh aplikasi Pi Browser ya. Kemudian setelah itu teman-teman setelah mendapat undangan KYC, teman-teman melengkapi data-data teman-teman dan mengirimkan aplikasi KYC di dalam aplikasi Pi Browser itu sendiri ya. Dan kemudian ini ada sistem KYC ya. Di sini sistem KYC masih menggunakan algoritma pembelajaran mesin dan validator manusia untuk memproses aplikasi teman-teman. Jadi di sini seperti YouTube ya, kalau tidak salah mungkin seperti itu ya teman-teman, karena di sini masih menggunakan validator manusia untuk memverifikasi atau memvalidasi keabsahan atau kelolosan daripada proses KYC itu sendiri teman-teman. Ya teman-teman, dan di sini Core Team atau pihak Pi Network sendiri ya, di sini melakukan secara acak ya untuk mengundang KYC teman-teman. Jadi sistemnya masih menggunakan sistem acak ya. Dan di sini juga pihak Core Team mengumumkan informasi ya, ini secara resmi ya, banyak sekali perintis mengalami masalah dengan pemeriksaan keaktifan selama pengajuan aplikasi KYC mereka. Tes keaktifan ini adalah fitur penting dari aplikasi KYC yang dimaksudkan untuk menetapkan bahwa pemegang akun Pi adalah manusia nyata ya. Untuk tujuan ini, langkah kedua mengharuskan pelamar KYC untuk membuat ekspresi wajah tertentu berdasarkan instruksi yang divalidasi oleh validator mesin dan manusia ya. Dan di sini namun banyak jenis model telepon, terutama yang lebih tua, tidak selalu dapat menangkap ekspresi ini ya, sehingga perintis seringkali tidak dapat menyelesaikan atau mengirimkan aplikasi KYC mereka ya. Peningkatan baru-baru ini dan algoritma sisi server telah secara signifikan mengurangi gesekan bagi perintis untuk menyelesaikan aplikasi KYC mereka ya. Di sini maksudnya adalah teman-teman, di sini Core Team menemukan banyak sekali masalah-masalah yang dialami oleh pionir-pionir yang melakukan KYC, terutama pada saat perekaman wajah ya teman-teman, atau pada saat kita melakukan KYC dan di situ kan ada proses perekaman wajah ya. Dan di sini Core Team menemukan banyak sekali masalah, diantaranya adalah karena banyaknya model jenis telepon yang tidak memadai teman-teman, atau telepon tua ya. Dan di sini sudah saya bahas di konten saya yang sebelumnya, untuk KYC minimal itu untuk HP kita atau smartphone kita itu minimal adalah versinya 7 ke atas ya teman-teman, minimal versi yang 7.0 itu ya. Jadi semakin semakin
tinggi spek daripada handphone teman-teman, maka itu dipastikan akan berhasil teman-teman. Karena pada jenis-jenis handphone lama itu kan yang di bawah versi 7 ya, itu masih mengalami kendala di dalam kamera teman-teman. Jadi fitur perlengkapan layar kameranya itu masih belum memadai ya, atau masih belum support untuk merekam wajah dan lain-lain di dalam aplikasi KYC Pay Network itu sendiri teman-teman. Jadi ini harus dipastikan dan dipahami oleh rekan-rekanku semuanya ya. Jadi nanti ketika teman-teman ingin melakukan KYC, dipastikan teman-teman sebaiknya menggunakan handphone versi 7, paling tidak versi 7 ya teman-teman. Dan di sini kita lanjut ya teman-teman, langsung saja kita ke intinya ya. Validasi bootstrap secara geografis karena keragaman bahasa dan jenis ID di dunia ya. Validasi KYC adalah proses lokal yang memanfaatkan pengetahuan dan keakraban validator KYC lokal. Oleh karena itu, sistem KYC perlu dibootstrapkan terlebih dahulu di setiap negara atau wilayah ya. Dengan kata lain, setiap negara atau wilayah memerlukan validator yang cukup untuk mensetujui aplikasi KYC dari perintis lain yang membawa lebih banyak validator potensial ke sistem KYC sehingga memulai siklus yang baik. Di sini maksudnya yang bisa saya tangkap adalah semakin banyak validator-validator lokal yang berada di dalam sekitar, atau validator-validator lokal yang berada di sekitar kita ya teman-teman, maka otomatis kita akan lebih cepat mendapat undangan KYC teman-teman, karena semakin banyak validator mempengaruhi jumlah daripada slot undangan KYC ya teman-teman. Karena nanti yang akan memvalidasi adalah ya validator itu sendiri teman-teman, jadi berupa manusia ya. Kalau di sini validatornya masih menggunakan sistem manusia teman-teman. Jadi untuk di Indonesia sendiri kan saya rasa untuk validatornya masih kurang ya teman-teman. Dan dipastikan nanti semakin hari maka akan semakin berlipat jumlah validator ya, yang akan bisa melakukan undangan KYC dan bisa memvalidasi ya teman-teman, agar akun-akun pionir-pionir kita bisa segera disetujui untuk KYC ya. Dan di sini ada informasi lagi ya teman-teman, hingga saat ini sistem KYC telah membootstrap ya, telah membootstrap tenaga kerja validasi manusia di 77 negara dan wilayah ya, dan wilayah-wilayah yang mewakili sekitar 80% populasi global teman-teman. Karena kami bertujuan untuk mencakup setiap wilayah yang diizinkan oleh hukum, kami terus meningkatkan upaya kami untuk membootstrap lebih banyak tempat ya. Jadi di sini informasinya sudah sangat mantap sekali ya teman-teman, yang mana pihak Kortim sudah membootstrap 77 tenaga validasi manusia ya, atau telah membootstrap ini ya, tenaga kerja validasi manusia di 77 negara teman-teman, yang mewakili 80% populasi Pay Network global ya. Jadi 80% pionir itu, setelah 80% pionir-pionir yang ada di dunia itu tersebar di dalam 77 negara teman-teman. Dan 77 negara itu sudah dibootstrap ya secara tenaga manusianya untuk memvalidasi atau menjadi validator teman-teman, dan sudah dibimbing oleh Kortim ya. Dan jadi ini akan bisa mempercepat proses KYC teman-teman. Semoga ini bisa difahami oleh teman-temanku semuanya ya. Dan di sini saya ingin membahas sedikit mengenai bootstrap ya teman-teman. Apa itu bootstrap ya? Di sini saya langsung googling ya, dan bootstrap merupakan sebuah library framework CSS ya, yang dibuat khusus untuk mengembangkan front end sebuah website. Dan Bootstrap juga dikenal sebagai salah satu framework CSS, HTML, JavaScript yang begitu populer di kalangan website developer atau pengembang website ya. Jadi di sini Bootstrap itu sangat erat hubungannya dengan sistem IT ya teman-teman. Ya teman-teman, kembali ke intinya ya. Dan di sini kita lanjut ke update lagi ya teman-teman. Terjemahnya adalah apa berikutnya ya, atau apa selanjutnya setelah proses ini ya teman-teman. Dan di sini Kortim menyematkan informasi ya. Di sini adalah selain meningkatkan pengalaman pengguna dan validasi Bootstrap, jaringan akan secara paralel terus meningkatkan algoritma validasinya sehingga lebih banyak pekerjaan
dapat otomatisasi oleh mesin, mengurangi ketergantungan pada validator manusia ya. Di sini adalah fungsi daripada Bootstrap itu sendiri teman-teman. Ini akan membantu mensekatakan solusi KYC kepada perintis di seluruh dunia, terlepas dari wilayah atau latar belakang mereka ya. Pada saat yang sama, perintis dapat mengambil dua langkah penting untuk mempercepat kemajuan jaringan verifikasi KYC dan migrasi mainnet berikutnya. Jadi nanti ke depan proses KYC akan tidak tergantung daripada validator manusia teman-teman, dengan adanya sistem Bootstrap ini ya, karena fungsinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Dan semakin lama atau ke depan mungkin KYC akan lebih cepat ya, dengan menggunakan sistem otomatisasi teman-teman oleh mesin ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan semoga ini bisa dipahami oleh teman-teman semuanya, updatean terbaru mengenai KYC ya. Ini langsung resmi daripada Core-Time ya teman-teman. Saran saya silahkan dipahami mengenai apa yang sudah saya bahas atau saya utarakan tadi ya teman-teman. Dan di sini untuk teman-teman yang memiliki mitra-mitra atau memiliki referral ya, ini bisa diingatkan kembali untuk selalu klik tombol petirnya ya teman-teman. Karena sayang sekali karena nanti ketika sudah semuanya sudah mendapatkan dari KYC dan sudah berlaku mana terbuka, maka teman-teman tinggal bisa menikmati daripada hasil koin teman-teman itu sendiri ya. Ya teman-teman, sekian dulu konten dari saya, semoga ini bisa sedikit mencerahkan teman-teman. Jika teman-teman suka silahkan klik like dan silahkan tinggalkan komentar teman-teman semuanya di dalam kolom komentar ya. Dan jangan lupa silahkan klik tombol subscribe-nya agar saya selalu semangat dalam membuat konten-konten yang berkualitas mengenai sharing-sharing yang lainnya ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.